Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Ribet banget sih jadi keluarganya. Dia bisa mengendalikan seluruh anak buahnya tanpa dia harus memperlihatkan identitasnya. Dia bisa menyuruh mereka untuk melakukan apa saja sesuai perintahnya. Musuh yang saat ini dilawannya adalah bukan orang sembarangan. Tapi kesalahan apa yang pernah Kavan buat pada lelaki yang menjuluki dirinya Mr. X itu? Apa yang telah Kavan perbuat sampai lelaki itu begitu dendam padanya? Sebagai seorang pembisnis dan ketua klan mafia yang memegang kendali di negara ini memang wajar. Jika banyak pesaing bisnis ataupun klan-klan mafia lain yang menjadi rivalnya. Banyak orang di dunia mafia dan bisnis yang ingin menjatuhkan lawan yang sedang naik daun, itu hal yang sangat lumrah. Tapi, untuk sepak terjang yang Mr. X lakukan ini cukup mengganjal. Kenapa dia harus menyembunyikan identitas aslinya pada semua orang termasuk musuh-musuhnya? Apa yang sebenarnya direncanakan musuh satu ini? Kavan tak sabar lagi menunggu Lee datang membawakan pakaian ganti untuknya. Dia sudah ingin segera keluar dari ruangannya. Rasanya semakin memikirkan Mr. X otaknya makin panas dan sarafnya menegang. Permisi Tuan, Lee datang dengan tergesa-gesa. Lama sekali kau Lee, aku sudah jenuh menunggumu. Kenapa hanya sekedar mencari kemeja untukku saja kau lama? Kau buang-buang waktuku saja untuk diam seperti orang bodoh di sini. Kavan memarah-marahi Lee seperti biasa. Lee hanya berusaha menebalkan telinganya dan membuat sabar seluas-luasnya di dadanya. Andai Tuan Kavan tahu mencarikan kemeja untuknya tidaklah mudah. Harus benar-benar ke toko pakaian yang terkenal. Mencari merek yang berkelas itu bukan suatu pekerjaan yang mudah Tuan. Ingin sekali Lee menjawab seperti itu menyampaikan keluh kesahnya. Namun sedikit pun dia tak punya nyali untuk bicara seperti itu. Bisa-bisa dipatahkan lehernya jika berani membantah Tuan Kavan. Saking entah berapa menit Lee termangu melamun, dia sampai lupa jika sekarang Kavan sudah meninggalkannya di ruangan CEO sendirian. Waduh, kemana perginya Tuan Kavan? Gumamnya kebingungan. Hei Lee, kenapa kau menjadi bodoh seperti itu sedang apa kau diam di sini? Omel Kavan yang kembali ke ruangannya dan mendapati asistennya masih bengong gak jelas. Maaf Tuan, sepertinya saya lapar makanya kurang fokus. Lee tuh kadang suka ngelawak juga orangnya. Dia juga sebenarnya manusia normal yang bisa ngelucu dan hangat. Hanya saja orang yang selalu bersamanya adalah orang yang dinginnya seperti gunung es kutub. Jadi mau tak mau akhirnya Lee ikutan membeku saking kedinginan setiap hari. Kavan hanya mendengus, lalu kembali pergi meninggalkan Lee.
Tuan Kafan ini punya selera humor atau tidak sih? Selera humor orang kaya itu gimana sih? Kayaknya hidupnya tegang banget, gak pernah ada guton-guton dikit, gerutunya sambil bergegas keluar dari ruangan Kafan. Sebenarnya hari ini adalah hari libur. Kantor cukup sepi, hanya beberapa karyawan yang memang sedang bertugas lembur atau mereka yang mengganti izin cutinya. Lee harusnya juga libur, tapi kerja Lee berbeda dari karyawan lain. Dia harus 24 jam standby apabila ada perintah dari Tuan Kafan. Bahkan kadang sekedar ambil nafas saja dia harus berkejaran dengan waktu. Lee harus serba kilat dan serba cepat setiap menyelesaikan tugas yang Tuan Kafan berikan. Tidak ada kata gagal atau kata menunda atau kepala Lee menjadi gantinya. Kadang Lee mengeluh dengan dirinya sendiri, kalau dia selalu super sibuk seperti ini. Maka selamanya dia akan jadi jomblo akut yang tidak pernah ada waktu untuk berkenalan dengan perempuan. Apalagi bisa kencan seperti laki-laki pada umumnya. Usia Lee udah masuk usia-usia panik tahun ini, tapi dia sama sekali tak pernah memiliki waktu untuk memikirkan dirinya sendiri. Waktunya sudah habis untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Tuan Kafan. Mau gimana lagi, ini sudah resiko yang diambilnya. Tidak ada kata mengeluh lagi. Namun sebagai laki-laki normal kadang jiwa lelakinya tentu meronta-ronta. Dia juga ingin menikmati indahnya memadu kasih dengan wanita yang dicintai. Wanita idamannya yang berperawakan tinggi langsing, kulit putih kaki jenjang dan rambut hitam lurus. Mirip artis-artis Korea, asisten Lee korban drakor juga rupanya. Telilit-telilit. Panggilan telepon di ponselnya dari Tuan Kafan kembali menjangkitkan lamunan konyolnya. Lee segera mengangkat telepon. Iya Tuan, ucapnya sedikit mengeluh, berharap tak ada tugas yang berat dulu. Cepat kau temui Aileen, katakan padanya untuk tidak bermain sosial media sembarangan. Titah Kafan, lalu segera menutup panggilan teleponnya. Lee hanya mendengus kesal. Berulah apalagi si bocah itu, Lee segera mengecek akun Instagram milik Aileen. Rupanya bocah itu baru saja mengunggah beberapa foto selfie terbarunya, dan juga memposting joget Yamet Kudasi dari aplikasi TikTok. Astaga, bocah ini tidak bisa apa membiarkanku istirahat sebentar dari tugas-tugas Tuan Kafan, gerutu Lee mengomel sendiri. Lee segera pergi menemui Aileen. Bagaimanapun saat ini sebagian orang termasuk musuh-musuh Tuan Kafan sudah menandai Aileen sebagai umpan mereka. Kalau Aileen sembarangan menggunakan sosial medianya, maka akan menjadi sesuatu yang bahaya untuknya. Permisi, maaf mengganggu Buk, sapa asisten Lee begitu tiba di rumah Aileen. Nona Aileennya ada. Ngapunten niki sinten nggeh, tanya balik Ibu Aileen dengan bahasa Jawa yang medok.
Ngomong apa ya barusan ibu ini? Li kebingungan. Itu Buk, Islandnya ada, tanya Li lagi yang bingung mau menyahuti apa. Kayaknya Ibu Island bingung juga menanggapi laki-laki satu ini. Ditanya malah balik nanya. Wola awakmu kisoputu, ditakoni balik takon, gerutu Ibu Island. Sampai datang tumak, bapak keluar dari kamar. Mungkin bapak bising karena ada tamu datang ke rumah. Iki lo pak arek lanang iki takok Island. Jangan heran ya kalau ibu sama bapak tetap nyambung aja pakai bahasa daerah masing-masing. Karena emang udah dari zaman duku kayak gitu, dan kayaknya itu yang bikin mereka makin romantis. Ade perlu apela kabatu nyari anakku. Asisten Lee makin dibuat puyeng dengan pertanyaan dari orang tua Island. Tadinya dia datang mau cepet-cepet nyelesain tugasnya malah dibikin bingung. Island sengaja ngebiarin asisten Lee kebingungan. Doi milih ngintip dari balik pintu kamar sambil cengengesan puas. Maaf Bapak Ibu, tapi saya gak paham dengan apa yang Bapak dan Ibu sampaikan. Mohon bisa menggunakan bahasa Indonesia saja, atau bahasa Inggris malah saya lebih paham, ucap asisten 15. Look ini, Buk, Look ini budak zaman sekarang, yang katanya modern anyedek galak lagi melestarikan budaya dewe, omel bapak sambil menggerutu. Yongono pak mangkane are zaman saiki ga ono seng ngerti unggah ungguh, ibu ikut berkomentar. Asisten Lee cuma nyengir pasrah sambil garuk-garuk kepalanya yang gak gatal itu. Hai, emang enak pak asisten dikerjain ama bapak ibu, gue happy banget tuh ngeliat muka dia yang on itu hahaha. Begini saja bapak dan ibu, saya datang ke sini mau nyari Island, saya diutus Tuan Kavan Bos Island untuk bertemu dengannya, apakah bisa? Lee mencoba berbicara to the point, sepertinya dia mulai bosan dibikin puyeng dua orang tua ini. Oh kabatulah pesuruhnya si Jeme lanang dek sopan itu, mau ape kaba kesini, ini hari libur, masih bae nyuruh kerja. Bapak mengomel menganggap Lee sama dengan Kavan yang arogan itu. Bu, bukan pak, saya ada perlu sebentar dengan Island, sahut Lee. Perlu apa? Kemahi budak itu bilang Amida itu pacar Island lajung ngajak nikah. Sekarang kaba pule ade perlu apa agi, mau ngajak nikah pule. Bu, bukan juga pak, ini, soal kerjaan. Nah, tadi aku dem bilang ame hari ini tuh hari libur, urusan gawean ape yang mau dibahas, ape bos kabatu dek ngasih waktu libur nga anak buahnya. Dem samo bae romusya zaman penjajahan Ameluk itu. Lee makin bingung, sungguh saat ini doi pengen banget ngegetok kepala Island. Dia pasti sengaja mau ngerjain Lee kayak gini, dibikin pusing ama bapak ibunya.
Sebentar aja Pak, saya mau ketemu Aileen. Aileen udah cukup puas menertawakan kesengsaraan Lee keluar kamar. Dek ngape Pak, memang akulah ade janji nggak asisten Lee jerang, ucap Aileen pada bapaknya. Lee menoleh ke arah Aileen sambil melotot. Lah ini tuh hari libur, masih baik kaba disuruh kerja, ngerjain apa agi, apa dek ade hari besok agi. Bukan, ini urusan dikit bae. Aileen menarik tangan Lee membawanya duduk di teras. Puas ya lu, puas, udah ngetawain gue yang kayak orang on, sumut Lee begitu mereka di teras. Aileen kembali tertawa lepas mengejek Lee yang ngedumel menggerutu. Lagian ngapain sih libur-libur Pak Asisten ke rumah saya? Tanya Aileen balik. Kalau bukan karena kekonyolan kamu gak mungkin menambah tugas saya yang sudah menumpuk ini. Kamu enak hari libur free tugas, nah bahkan saya hampir lupa rasanya menikmati hari libur, gerutu Lee. Kesini mau curhat apa mau ngadu nih, ledek Aileen. Lee menjitak kepala Aileen saking kesalnya. Nih, ulahmu. Lee menyodorkan instastory milik Aileen yang berisi video tok-toknya lagi joget Yamet Kudasi. Gara-gara ulah kamu ini nih, aku disuruh kesini. Aileen mengerutkan jidatnya bingung. Ada yang salah gitu Pak Asisten, sampai Tuan Kafan harus mengutus Anda menemui saya hanya soal ini, tanya Aileen protes. Jelas Aileen, sebentar lagi Tuan Kafan akan mengumumkan soal pernikahan kalian di media umum. Otomatis bakal banyak orang ataupun saingan bisnis Tuan Kafan yang akan memcari tahu dirimu, termasuk akun sosmedmu. Jika kamu masih bertindak konyol seperti ini akan banyak orang meragukan soal hubunganmu dengan Tuan Kafan. Karena semua orang tahu siapa Tuan Kafan, tidak mungkin memilih wanita yang joget-joget gak jelas seperti ini. Lee memberi pemahaman meski sepertinya Aileen keberatan soal ini. Wajah Aileen langsung cemberut. Lagian kan pernikahan saya dengan Tuan Kafan hanya kontrak, kenapa harus diatur ketat kayak gitu sih? Saya gak bisa Pak Asisten kalau harus jadi orang lain, yang sok elegan, sok manis, saya ya aslinya emang kayak gini, protes Aileen. Itu sudah menjadi konsekuensi aturan dalam sebuah kontrak Nona Aileen, kamu harusnya memahami status sosial Tuan Kafan. Mau itu sifatnya pernikahan kontrak ataupun yang lainnya, kamu wajib mengikuti aturan mainnya, Lee mempertegas. Jadi saya mohon, apapun alasan Anda, selama Anda masih berurusan kontrak dengan Tuan Kafan. Jangan bertindak konyol seperti ini lagi, atau Anda akan menanggung akibat jika Anda tetap membantah. Kalau sudah tahu Tuan Kafan itu harus dapat perempuan yang elegan, kalem kenapa gak sama Jovanka aja sih?
Kriteria itu kan udah ada di Nona Jovan, malah bikin penyakit dengan bikin acara nikah kontrak segala. Bikin repot aja, gerutu Aileen. Merasa orang yang Kafan pilih untuk mengikuti status sosialnya adalah orang yang tidak tepat, sedangkan yang tepat malah ditolak. Tuan Kafan punya alasan tersendiri kenapa menolak Nona Jovanka dan memilih kamu. Jadi tolong saya minta kerjasamanya supaya tidak memperkeruh keadaan. Dan ingat apapun yang kamu lakukan akan menjadi sorotan dan penilaian orang banyak termasuk keluarga Tuan Besar Mallory. Lee kembali mengingatkan. Iya, gak akan lagi deh aku main tok-tok, sahut Aileen dengan cemberut. Gak ikhlas banget harus vakum dari aplikasi satu itu. Mana followersnya udah banyak lagi. Videonya juga lagi gampang banget VIP. Dan satu lagi, tolong hapus video joget-joget tadi dari semua aplikasi yang sudah Nona unggah. Wait, harus banget gitu. Aduh asisten Lee, sayang banget, videonya udah masuk FYP. Nontonnya udah banyak ampe 2,3 meter terus yang salin link ada 1,98K. Jangan ya, susah loh untuk bisa. FYP, Rengek Island. Saya tidak paham apa itu, FYP. Jadi saya minta sebelum Tuan Kafan makin marah, video itu sudah harus dihapus. Aileen menghela nafas panjang. Tahu gitu mendingan tadi aku gak usah keluar biar asisten Lee dikerjain bapak sama ibu terus. Sudah kuduga, pasti kamu sengaja membiarkan saya kebingungan kayak orang on di sana tadi. Sebenarnya orang tua kamu itu bicara apa sih Aileen? Kenapa saya sama sekali gak paham dengan apa yang mereka bicarakan? Itu mereka berbicara pakai bahasa daerah masing-masing. Bapak pakai bahasa Lahat Palembang kalau ibu pakai bahasa Jawa. Wow, amazing. Tapi tetap nyambung ya, Lee merasa takjub. Itulah kerennya ibu sama bapak. Meskipun mereka menggunakan cengkok bahasa yang berbeda, tapi obrolan mereka tetap nyambung. Kenapa? Karena baik bapak ataupun ibu gak ada yang menuntut satu sama lain. Bapak gak nuntut ibu harus ikut budaya Melayu bapak. Sebaliknya ibu gak nuntut bapak mengikuti budaya Jawanya ibu. Padahal mereka memegang erat adat istiadat masing-masing yang sama kentalnya, sindir Aileen. Beda Nona, berurusan dengan Tuan Kafan berarti Anda akan menjadi sorotan publik. Dan background keluarga besar Tuan Mallory adalah pengusaha sekaligus pembisnis nomor 1 di kota ini. Jadi wajar jika paradigma orang-orang menganggap keluarga mereka adalah keluarga yang elegan. Berpendidikan, berstatus sosial tinggi, dan selalu menomorsatukan menjaga nama baik mereka. Itu saja Nona, saya harus segera pergi. Saya takut bapakmu datang lagi dan mengajak berbicara dengan bahasa daerahnya.
Itu akan semakin membuat saya pusing. Saya lebih baik disuruh mengerjakan tugas kantor oleh Tuan Kafan daripada mencari arti dari kosa kata bapakmu. Pergilah sana, nanti videonya ku hapus, usir Aileen. Lee hanya merengut, sebenarnya Doi kesel juga main diusir Aileen. Tapi demi menjaga image baik sebagai asisten Tuan Kafan, dia tetap bersikap dingin dan mengacuhkan Aileen. Lalu segera pamit pergi. Udah susah-susah, FYP, malah disuruh ngehapus, ribet banget sih jadi keluarga Pak Mallory itu, Setelah Batmut gegara video tok-toknya yang udah masuk FYP, dan view-nya banyak malah dipaksa Lee suruh dihapus. Ditambah libur kerja gini gak ada temen karena Asmi udah tugas entah di mana. Pokoknya jadi galau semrawut. Aileen memutuskan untuk jalan-jalan sendirian. Suasana sore di taman dekat rumahnya ini cukup membuat tenang suasana hatinya. Aileen memesan teh tarik, terus beli donat madu semua varian, ditambah beli telur gulung, pentol. Pokoknya semua abang-abang yang jualan di taman dibelinya satu-satu. Terkumpul semua makanan dan minuman Aileen segera mencari tempat duduk dan mulai menikmatinya. Terkadang rasa sumpek dan bad mood kalau terlampiaskan dengan makanan mood jadi bagus lagi. Lagi enak-enaknya menikmati jajanannya, seorang laki-laki datang menemuinya. Nona Aileen, sapanya dengan ramah. Aileen menyerngit bingung. Pasalnya orang ini tahu namanya, tapi dia sama sekali gak kenal. Perawakannya tinggi gagah sedikit brewokan dan memakai pakaian serba hitam, kayak mau layatan aja. Siapa ya? Tanya Aileen. Maaf Nona, saya ditugaskan Tuan Besar untuk membawa Anda menemuinya. Mari ikut saya, ujar laki-laki itu mengajak Aileen. White, Tuan Besar siapa? Kalian mau bawa gue kemana dan urusannya apa? Aileen siaga dong, takutnya ini salah datu musuhnya Kafan. Tuan Besar Mallory ingin bertemu Anda Nona, saya ditugaskan untuk menjemput Anda dan membawa ke mansion Tuan. Jelas laki-laki Iyu yang tak lain adalah bodyguard Tuan Mallory. Ada perlu apaan emang? Nanti biar Tuan sendiri yang menjelaskan Nona, tugas saya hanya menjemput Anda. Dengan sangat terpaksa Aileen ikut laki-laki itu masuk ke mobilnya. Aileen masih terus waspada. Berjaga-jaga kalau ini adalah suatu jebakan. Bisa aja kan cewek gemoy kayak dia ini mau diculik. Apa gak histeris ibu sama bapak di rumah? Anak gadis kesayangan satu-satunya nih. Rupanya memang benar laki-laki itu membawa Aileen ke rumah Tuan Mallory. Ke mansionnya, sebab Aileen masih ingat jalan menuju ke rumah megah bah istana itu. Sampai di sana, Aileen langsung disambut dua pengawal yang menuntunnya ke tempat di mana Tuan Besar mereka menunggu.
Rupanya di kolam renang di mansion mereka yang cukup luas, cantik dan sepertinya bikin rileks, Tuan Mallory sedang duduk santai di sana. "Permisi Tuan, Nona Aileen sudah datang," ucap salah satu pengawal. Tuan Mallory menatap Aileen, tanpa senyum tanpa keramahan, membuat Aileen jadi takut. Ada apa gerangan Tuan satu ini memanggilnya? Pasti ada hal penting yang ingin dibicarakannya. Sampai-sampai dia harus datang dipanggil langsung tanpa bareng si Kafan. "Duduklah," Tuan Mallory mempersilahkan Aileen untuk duduk di depannya. Pengawal langsung membungkuk undur diri. Aileen duduk dengan hati yang was-was. "Apa kau takut bertemu denganku?" tanya Tuan Mallory yang sepertinya memperhatikan Aileen. Sedikit Tuan, sahut Aileen jujur. Tuan Mallory langsung tersenyum. "Kau anak yang jujur dan berani berterus terang rupanya. Maaf Om, tapi ada apa ya? Saya dipanggil ke sini, sampai dijemput segala ama pengawal Om," tanya Aileen penasaran. "Yah, aku memang sengaja memanggilmu ke sini tanpa sepengetahuan Kafan. Aku memang ingin berbicara serius padamu." Soal pernikahan itu Om, tanya Aileen memberanikan diri. "Yah, apa kau serius menikahi putraku?" tanya Tuan Mallory seakan sedang menyeleksi calon menantu untuk putra kebanggaannya itu. Aileen jadi ragu mau menjawab. Sejujurnya Doi gak nyaman kalau harus membohongi orang tua. "Kenapa kau terlihat ragu? Apa kau mendekati putraku hanya karena soal uang?" "Atau karena kau tahu bahwa Kafan Mallory adalah pewaris tunggal kekayaan keluarga Mallory?" Ucapan Tuan Mallory benar-benar sedang mengintimidasi. "Maaf Om sebelumnya, tapi jika Om beranggapan saya bersedia menikah dengan Tuan Kafan hanya karena soal uang, sepertinya Om salah orang." "Saya sudah cukup bahagia Om dengan keluarga saya, walaupun gak sekaya dan seterkenal keluarga Tuan Mallory," jawab Aileen. Dia juga tak mau terlihat tak berdaya di depan keluarga yang percaya dirinya tinggi. "Lalu apa yang membuat kamu mau menikahi putraku?" "Karena saya melihat sisi yang berbeda dari Tuan Kafan. Saya tertarik dengan sisi yang berbeda itu," sahut Aileen ngawur. Padahal sama sekali gak ada sisi manapun yang menarik dari Tuan Kafan arogan itu. Adanya cuman tukang marah-marah, tukang perintah dan tukang mengekang semaunya. "Kau tahu, sejak kecil Kafan sangat dimanja. Aku selalu mengajarkan padanya bahwa laki-laki harus tangguh. Memiliki kecerdasan dan kecerdikan yang tinggi karena laki-laki adalah seorang pemimpin. Harus bersikap dingin dan tidak selalu menggunakan hati agar tidak mudah dibohongi musuh. Apalagi mudah berbelas kasihan, laki-laki hebat adalah laki-laki yang sukses dalam semua bidang."
Kalau kita laki-laki sukses, wanita dengan sendirinya akan bergerumun mengantri untuk menjadi pasangan kita. Makanya kau bisa lihat bukan saat ini sikap dan sifat Kafan yang begitu arogan dan dingin. Pantesan aja paling belagu dan ngerasa paling hebat, rupanya dicekokin dari orok, gerutu Island dalam hati. Kalau kau mencintai Kafan dari sisi lain, sisi apa yang menurutmu menarik? Duo Island ngerasa terjebak dengan ucapannya sendiri. Gak bisa nih kalau tiba-tiba dia kelihatan panik dan kebingungan. Bisa ketahuan kalau dia bohong. Bakalan gawat berurusan orang macam keluarga Mallory nyari penyakit namanya. Island harus bisa menjaga suasana hatinya. Mungkin menurut orang lain dia adalah lelaki yang galak, tetapi menurut saya dia adalah lelaki yang manis dan romantis. Saya pernah merasakan sendiri kalau Tuan Kafan pernah menolong saya, Om. Dia juga baik dan sangat sopan sama bapak ibu saya. Dia adalah pekerja keras dan mandiri. Saya sangat beruntung dipilih Tuan Kafan menjadi pendampingnya. Tuan Mallory diam. Dia terus menatap Aileen dengan tajam. Beneran ini mirip interview calon karyawan dan tes kejujuran ketimbang dibilang Camer lagi ngajak ngobrol calon mantunya. Sejak pertama kau dibawa Kafan menemuiku, aku heran. Kafan bisa jatuh cinta dan memilih kau jadi pendamping hidupnya. Tetapi setelah aku mengetahui semuanya, aku merasa salah telah memaksa Kafan untuk menikahi Jovanka. Ternyata pilihan putraku tak pernah meleset, dia tahu yang terbaik untuknya. Aileen malah jadi melongo mendengar ucapan Tuan Mallory barusan. Aku harap kau bisa merubah Kafan menjadi lebih baik. Kami telah salah memberikan didikan sampai dia seperti sekarang. Semoga dengan sifatmu yang jujur, santun dan apa adanya kau bisa membawa anakku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maksud Om merestui hubungan kami gitu, Om mau menerima saya. Tanya Aileen polos, saking terkejutnya mendengar kata-kata Tuan Mallory. Yah, aku merestui hubungan kalian, segeralah menikah, aku akan membantu menyiapkan segala keperluan kalian. Maaf Om, tapi bapak saya meminta orang tua Tuan Kafan untuk datang ke rumah melamar secara resmi Om. Maaf tapi itu emang tradisi keluarga kami, karena bapak saya gak mungkin percaya kalau hanya Tuan Kafan yang datang melamar, ucap Aileen ragu-ragu. Tuan Mallory terkekeh. Memang kurang ajar anak belagu itu, urusan sakral seperti ini dia tetap masih menyepelekan kami. Baik nak Om akan segera datang ke rumahmu untuk melamarmu secara resmi, kasih tahu saja bapak ibumu. Aileen tersenyum lega, rupanya Tuan Mallory kalau udah cocok, srek dia akan bersikap baik, manis dan lebih gampang diajak berdiskusi. Terima kasih Om.
Asisten Lee melihat Aileen keluar dari mansion Tuan Mallory dengan diantar oleh pengawal masuk ke mobil. Sepertinya Tuan Mallory baru saja mengajak Aileen bertemu tanpa sepengetahuan Tuan Kafan. Buru-buru Lee menyampaikan informasi penting ini. Halo Tuan. Kenapa? Apa kau sudah berhasil memberi perhitungan pada keluarga Leticia? Tanya Kafan tanpa basa-basi. Tuan, Nona Jovanka sepertinya benar-benar disembunyikan mereka. Sebab saya sudah mengecek seluruh akses mereka, bahkan tempat tinggal Nona Jovanka di luar negeri tidak ada. Bahkan jadwal penerbangan di bandara tidak ada nama Nona Jovanka. Kereta dan kendaraan yang lainnya pun tak ada. Jelas Lee yang seketika pindah jalur dari apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Sesuai perintahku kemarin, sepertinya mereka mau bermain-main denganku. Hancurkan seluruh keluarga Leticia, buat mereka menyesal telah berurusan denganku, titah Kafan tanpa ampun. Baik, Tuan. Sebentar, Tuan, masih ada hal penting yang mau saya sampaikan. Lee buru-buru menyampaikan, takut Kafan menutup teleponnya secara sepihak seperti biasanya. Katakan, baru saja saya melihat Nona Aileen keluar dari mansion Tuan Besar di antar mobil pengawal. Sepertinya Tuan Besar baru saja mengajak ketemuan Nona Aileen tanpa sepengetahuan Tuan, lapor Lee. Kafan tak menjawab, langsung mematikan ponselnya. Membuat Lee kembali menggerutu sendiri. Benar kan langsung dimatikan? Kenapa gak pamit dulu gitu, Tuan? Minimal ngucapin terima kasih. Lee segera mengemudikan mobilnya. Tugas dari Tuan Kafan harus segera ia selesaikan, kalau gak mau kena masalah lagi. Mendengar laporan Lee, Kafan langsung bergegas mencari Aileen. Dia harus tahu apa yang baru saja ayahnya bicarakan dengan gadis itu. Kafan takut gadis itu diintimidasi. Dipaksa untuk berkata jujur, atau bisa jadi Aileen salah bicara dan membuat rencananya berantakan. Meski ayahnya sudah tahu siapa Jovanka, tapi bisa saja Tuan Mallory tetap tidak setuju dengan pernikahan bohongannya ini. Kafan mengemudikan mobilnya menuju rumah Aileen, kebetulan setibanya di sana. Dia melihat Aileen sedang menyapu halaman sambil joget-joget gak jelas. Memang bocah itu masih aja berkelakuan kayak ulet keket. Kafan langsung menarik tangan Aileen paksa, membuat gadis itu kaget dan berontak. Ini apa-apaan, Tuan? Kenapa saya ditarik-tarik begini? Aileen berusaha melepas jengkalan Kafan, namun Kafan tetap membawanya masuk ke dalam mobil. Kasar banget sih, Tuan, minimal ngomong dulu kek, main tarik-tarik dikiranya sapi ogleng, gerutu Aileen kesal, wajahnya merengut marah.
Katakan padaku, apa yang kau bicarakan pada ayahku, tanya Kafan tanpa basa-basi. Kau tidak salah bicara kan? Aileen menatap Kafan jengkel, bisa-bisanya hanya sekedar mau nanya hal ini. Dia harus mengalami penyiksaan dulu. Rasanya pengen meralat ucapannya pada Tuan Mallory kalau dia tertarik dengan sisi berbeda dari anaknya. Nyatanya gak ada satupun sisi yang menarik. Lelaki yang arogan, pemaksa dan tukang marah-marah. Hei, kau mendadak bisu apa? Omel Kafan yang geram karena Aileen hanya diam. Bisa gak Tuan bersikap lebih lembut sedikit? Aku sudah muji-muji Tuan di depan Tuan Besar, rungut Aileen protes. Kau memujiku, apa yang kau puji? Tanya Kafan yang seketika jadi kepo. Banyaklah, yang penting intinya Tuan Besar percaya kalau aku beneran mau nikah sama Tuan tanpa adanya paksaan apapun, sahut Aileen. Aku mau tahu apa yang kau katakan pada ayahku. Aku tidak suka dibuat penasaran Aileen, Kafan makin menjadi kepo. Asal Tuan janji untuk mau merubah sedikit sikap Tuan itu, jangan suka maksa, kasar dan sedikit lebih lembut padaku, tawar Aileen. Kenapa harus begitu? Protes Kafan. Ya, karena itu syaratnya Tuan. Tuan Besar sudah percaya bahwa kita memang sama-sama suka. Jadi sebagai orang yang sama-sama suka bukankah harus bersikap lebih lembut dan manis? Jangan hanya berakting di depan mereka saja tapi harus dibiasakan, terang Aileen. Oke, tapi cepat katakan apa yang kamu bicarakan dengan ayahku. Tuan Besar nanya apa alasan aku mau menerima Tuan sebagai istrinya, apa karena uang Tuan, ketampanan, atau kekayaan Tuan. Sebenarnya sih aslinya gak ada yang menarik dari Tuan bagiku. Kafan ingin marah dengan penuturan Aileen yang terlalu jujur. Tapi diurungkan demi mau mendengar apa yang dikatakan Aileen sampai ayahnya bisa menerima dengan baik. Akhirnya Kafan mati kutu juga di depan Aileen. Aku bilang Tuan, kalau ada sisi yang berbeda yang membuatku tertarik pada Tuan. Meskipun Tuan ini galak, arogan, angkuh, suka marah-marah, suka merintah, lanjut Aileen. Kau sedang bercerita atau mau menghinaku sih? Itu cerita Tuan, sensian amat sih. Akhirnya Tuan Mallory percaya dan memberi restu. Papa merestui kita, you are seriously. Kafan cukup kaget mendengar berita itu. Seorang Aileen yang ceplas-ceplos konyol itu bisa meyakinkan ayahnya sampai memberikan mereka restu. Yups, malahan Tuan Mallory sudah bersedia untuk datang melamar resmi ke rumahku. Paling bentar lagi Tuan dipanggil buat diajak melamar, jawab Aileen penuh percaya diri. Tapi ingat ya Tuan, itu hanya alasanku saja jadi gak usah GR kalau saya beneran tertarik dengan sisi Tuan yang berbeda.
Karena gak ada sisi manapun yang menarik, Tuan tetap menyebalkan dari sisi manapun. Aileen mempertegas ucapannya. Beraninya kau, Kafan menahan geram. Tuan, makanya ayo dong bersikap lebih lembut sedikit aja. Jangan sampai aku bosan dan jenuh dengan sikap Tuan lalu aku berbalik membatalkan pernikahan kontrak ini. Petik 2. Kenapa kau berani mengancamku begitu? Bukankah aku yang berkuasa mengatur atas perjanjian kontrak itu? Dan kau melakukan semuanya aku bayar bukan? Memang betul, semua yang Tuan katakan betul. Tapi jangan lupa Tuan sekarang Tuan Besar Mallory sudah sepenuhnya mempercayaiku. Dia juga sepertinya sangat senang memiliki menantu semanis dan seimut aku. Dia sih sempat bilang kalau Tuan pintar mencari calon istri. Bual Aileen sengaja menyudutkan Kafan. Aku juga berhasil meyakinkan Tuan Mallory kalau Nona Jovanka tidak bagus untuk Tuan, dan pilihan Tuan adalah pilihan yang tepat. So, di mata keluarga Tuan aku sudah sangat diperhitungkan, cerocos Aileen penuh percaya diri. Bilang saja kau mau lebih lama kontrak nikah denganku bukan, atau kau benar mulai menyukaiku. Kafan gak kalah narsis, sengaja ingin mengganggu Aileen. Please ya Tuan, meskipun kata banyak orang Anda itu tampan, banyak yang tergila-gila terobsesi mau jadi kekasih Tuan. Tapi buat saya Tuan bukan tipe saya, jawab Aileen mencibir. Memangnya seperti apa tipe kamu itu? Tiba-tiba ada rasa nyesek pas Aileen jujur. Kayak Bang Marvin, udah baik, ganteng, sopan, penyayang orang tua, pekerja keras, dan selalu jadi sosok pelindung buat saya, jawab Aileen. Terlihat dia begitu mengagumi laki-laki bernama Marvin. Hati Kafan berdenyut ngilu, entah kenapa dia marah saat Aileen memuji laki-laki lain di depannya. Kafan jadi tambah kesal dan dongkol. Tapi aku yakin laki-laki itu tak akan sehebat diriku, cibir Kafan. Siapa bilang, Tuan aja belum tahu Bang Marvin. Kalau Bang Marvin juga sama-sama terlahir dari keluarga kaya raya pasti lebih hebat dari Tuan, sahut Aileen yang semakin membuat Kafan kesal. Bisa-bisanya dia memuji laki-laki lain di hadapanku, berani membandingkan aku dengan pujaannya itu, kurang ajar bocah ini, umpat batin Kafan. Kafan menahan geram sambil menatap Aileen sengit. Kenapa Tuan? Tanya Aileen polos. Serasa gak nyadar aja udah bikin Kafan jeles. Turun dari mobilku, usir Kafan sengit. Dih aneh, tadi maksa-maksa ngajak ke mobil sekarang main ngusir-ngusir, gerutu Aileen. Ingat ya Tuan, Tuan harus mulai jaga sikap denganku, gak boleh marah-marah, gak boleh terlalu jutek. Harus baik dan bersikap lembut dimanapun berada, Aileen kembali menegaskan. Kayaknya Doi beneran punya senjata baru untuk menaklukkan Kafan. Kita lihat saja nanti, sahut Kafan sambil menutup kaca mobil lalu segera pergi dari hadapan Aileen. Dasar wong gemblung, umpatnya kesal.
Kayaknya hubungan kalian makin deket aja ya, Lin. Bersambung.